Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia Suka atau tidak suka, saat di zaman Orde Baru, noda hitam mewarnai perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia. Mereka yang telah mengharumkan nama merah putih di pentas dunia justru mendapat perlakuan diskriminatif. Salah satunya yang pernah dirasakan Ivanali, atlet serbabisa yang sudah banyak menyumbang banyak gelar, justru tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah. Ivanali bahkan masih menjadi warga keturunan Tionghoa di saat berjuang membela tanah air di pentas dunia. Pertanyaannya, kenapa Ivanali tetap bertanding dan mencintai Indonesia walau status kewarganegaraannya digantung? Untold Story bersama saya, Zakia. Jadi waktu kecil saya tuh dari keluarga yang nggak mampu gitu, hidupnya susah. Bahkan untuk bayar uang sekolah, waktu itu masih SD, bayar uang sekolah tuh kadang nunggak sampai 3 bulan, 4 bulan gitu, karena nggak punya kemampuan untuk bayar, tunggu kakak yang kerja dapat gajian lebih gitu, baru bisa bayar. Nah, suatu waktu ada kejuaraan seperti kalau sekarang Porseni SD, ya cabang olahraga. Nah itu saya ikutan mewakili sekolah saya di Bandung. Terus kemudian juara gitu. Nah dari sekolah itu karena tahu kondisi ekonomi keluarga saya, jadi diberikan semacam hadiah. Itu adalah keringanan biaya uang sekolah yang biayanya tuh sama dengan anak-anak guru gitu. Nah dari situ sih munculnya motivasi. Jadi saya bilang, waduh saya kalau bisa jadi juara, saya bisa paling nggak saat itu pikirannya yang sederhana meringankan beban orang tua gitu. Kalau boleh tahu saat itu ibu atau orang tua bekerja? Dulunya kita orang tua saya punya toko, tapi kemudian bangkrut lah ya, bangkrut terus orang tua juga jadi pisah, kita jadi ikut ibu. Nah waktu itu saya masih kecil kan, terus kakak-kakak juga tidak ada yang punya sekolah tinggi atau punya kemampuan. Jadi kerjanya serabutan. Serabutan, ada yang kakak saya yang kerja di bangunan gitu. Nah saya kakak perempuan sama ibu tuh bikin kue, bikin apa. Saya jualan gitu ke pasar kayak gitu. Yang paling terasa adalah ya status orang tua saya masih WNA. Ya, WNA karena walaupun sudah puluhan tahun tinggal, tapi karena mengurus untuk menjadi WNI itu sulit saat itu, termasuk karena peraturan dan termasuk karena biaya yang mahal gitu saat itu. Jadi kesulitannya adalah kalau kita mau mengurus apapun itu sulit, termasuk berefek pada saat saya setelah menjadi atlet pun demikian gitu. Oke, ketika memutuskan mau serius menekuni bulu tangkis, bagaimana reaksi keluarga Bu Ivana? Mereka sih mendukung, walaupun pada awalnya mungkin nggak menyangka kalau saya bisa jadi terus akhirnya jadi pemain nasional gitu ya. Mereka mendukung gitu, jadi walaupun dengan keterbatasan, karena ketika saya waktu kecil beda mungkin dengan sekarang, ada yang bagus misalnya anak-anak yang bagus langsung direkrut dan mendapat beasiswa ya. Zaman dulu biaya sendiri semua, jadi saya kalau misalnya latihan itu harus bayar iuran koknya gitu di klub di Bandung. Jadi pokoknya ada uang saya latihan gitu. Sampai suatu waktu karena saya sering juga bolos latihan, ditanya sama pelatih, kenapa nggak latihan? Ya, saya jawab, saya nggak ada uangnya gitu. Akhirnya dibantu oleh klub. Ketika sudah di pelatnas saat itu, dibandingkan dengan sekarang mungkin, di zaman-zaman itu tidak ada pendanaan sebetulnya dari negara. Jadi PBSI saat itu lebih banyak bergantung pada
uluran atau donasi dari para pengusaha sih sebetulnya. Waktu itu lapangannya cuma terbatas, cuma ada 3 gitu. Sementara yang sekarang 21 ya. 3, terus kita tuh terbagi dengan single, double, mix, ganda putra, ganda putri gitu. Nah, saya datang duluan itu supaya saya bisa berlatih lebih lama gitu ya. Karena saya harus mengejar ini. Tapi tetap ketika ini saya harus pasti berada di harus nunggu kakak-kakak dulu gitu baru yang junior lah gitu. Saya sebagai junior mainnya masih di bawah, saya harus ngalahin kakak-kakak karena saat itu kan tadi saya katakan bahwa pendanaan kan terbatas. Jadi kalau kita mau keluar negeri, mau ikut pertandingan, itu kita berebut ini sendiri di dalam gitu. Ada kayak semacam seleksi gitu ya. Jadi saya harus bersaing dengan kakak-kakak yang lain, mungkin ada 3-4 orang, untuk bisa paling nggak secepat-cepatnya saya bisa ngalahin mereka gitu. Nah itu kan ininya dari diri sendiri. Misalnya gimana caranya saya bisa ngalahin. Kalau saya latihannya sama-sama misalnya 4 jam gitu. Mereka 4 jam, setidaknya dari kuantitas itu aja sama gitu. Saya harus lebih gitu. Makanya saya kadang misalnya kalau di sore hari latihan datang lebih pagi gitu, lebih dari mereka. Ketika biasanya latihan tuh 2 kali, pagi dan sore gitu. Saya biasanya pagi istirahat sebentar, siang itu saya latihan lagi gitu. Jadi yang lain 2 kali, saya 3 kali latihannya gitu. Jadi itu memerlukan satu motivasi dari diri dan determinasi gitu. Nah, motivasi dan determinasi itu datang dari yang tadi saya cerita. Saya ingin meringankan beban orang tua saya gitu ya. Terus kemudian determinasinya itu yang menguat saya adalah saya tuh punya kayak gambaran yang kayak live gitu ya. Ketika misalnya kita kesulitan, ibu saya udah nggak punya uang, misalnya, aduh besok makan apa nih gitu, beli nggak ada beras, nggak ada apa gitu. Sambil bikin kue tuh kadang saya suka ngeliat, saya yang kecil tuh ngeliat ibu saya lagi bikin kue, tuh nangis gitu. Terus, nah gambaran itu tuh live di kepala saya gitu. Jadi misalnya contoh kayak kalau saya pas latihan siang, saya suka lari di GBK tuh pas jam 12 gitu kan panas tuh. Nah itu pasti kan rasanya tuh kan pengen aduh panas capek gitu. Saya misalnya saya harus lari 10 putaran misalnya gitu. Itu baru 3, 4, 5 itu udah capek kan, panas gitu. Nah itu terus saya mengembalikan picture video itu, saya coba bayangkan, nah itu yang jadi kekuatan kayak gitu kira-kira. Kapan pertandingan pertama Ibu Ivana yang kemudian memenangkan kejuaraan? Kalau internasional itu di kejuaraan antar pelajar se-ASEAN gitu. Dan itu juga yang pertama kali saya keluar negeri, setelah sebelumnya pernah gagal. Gagalnya bukan karena saya harusnya berangkat. Waktu itu saya ingat di India kejuaraan junior Asia harusnya berangkat dengan beberapa teman. Itu tadi kasus kewarganegaraan itu saya tidak bisa mendapatkan pasportnya. Gitu. Setelah kejadian itu kemudian kan ketika itu pertama kali sih ya, jadi waktunya nggak cukup, gagal berangkat. Nah setelah itu kan saya udah di pelatnas, jadi jauh-jauh hari ketika saya dinyatakan saya sebagai tim untuk berangkat mewakili Indonesia, itu ada yang ngurus gitu ya, dan cukup waktu. Walaupun itu pun bukan paspor dalam ini ya, masih dari Bentuknya apa saat itu? Bentuknya selembar kertas, itu surat jalan gitu, isinya bahwa menyatakan bahwa benar nama ini adalah warga negara Indonesia, terus kemudian dicek oleh imigrasi. Dan itu diterima oleh imigrasi di negara lain? Iya, biasanya diterima. Kan mereka lebih ketat begitu ya aturan dengan harus paspor dan lain-lain. Ini hanya diberikan surat jalan selembar atau secari kertas. Betul. Itu diterima?
Iya, diterima. Selama 5 tahun saya begitu diterima sih. Mewakili Indonesia bertanding dan banyak mendapatkan titel juara. Tetapi di Indonesia sendiri status kewarganegaraannya saat itu tidak jelas begitu, masih dianggap bukan orang Indonesia. Nah itu setiap bertanding tidak ada rasa seperti ini saya bertanding buat siapa sih begitu misalnya. Iya tentu ada ya setiap kali misalnya perasaan apa ya ketika saya yang lain misalnya pakai paspor terus saya hanya pakai selembar kertas itu kok ada perasaan kayak apa ya saya lahir sini saya berbahasa di sini saya ini kenapa saya mewakili Indonesia kenapa kok saya nggak diterima ya nggak disahkan sebagai ini gitu ada pertanyaan seperti itu yang selalu kayak mengganjal gitu tapi ketika saya berangkat tapi memang saya bangga sih saya dengan bendera merah putih di dada tuh saya bangga gitu terus ketika saya tanding juga nggak ada perasaan misalnya saya mewakili siapa ya ngapain saya nggak wakili ini saya toh nggak diterima juga gitu ya saya berangkat dengan secari kertas itu saya di luar negeri nyatakan sebagai warga negara Indonesia tapi ketika saya pulang surat secari kertas itu misalnya ditarik dan saya statusnya stateless tanpa warga negara gitu. Iya, jadi pada saat bertanding saya sama sekali sih nggak punya pikiran ngapain ya saya bertanding untuk Indonesia gitu. Walaupun sebetulnya ada teman-teman dari luar negeri termasuk salah satu wartawan nawarin sih waktu itu yang bilang mau nggak ke Singapura sih waktu itu. Kamu pindah aja ke sini gitu. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menentukan saya lahir di Indonesia gitu, walaupun dengan orang tua WNA. Dan saya percaya semua yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu baik adanya gitu. Dan keluarga saya juga semuanya di Indonesia dan saya merasa bahwa saya nyaman dengan saya berada di Indonesia, ya bahagialah, artinya saya cinta dengan negeri ini, cinta sama masyarakatnya gitu. Gitu. Kenapa saya harus pindah? Cinta dengan Indonesia, apa sih sebenarnya yang Ibu cinta dari Indonesia? Ya satu negara Indonesia pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Tapi saya merasa bahwa masyarakat Indonesia tuh baik-baik gitu buat saya ya. Terus kemudian kenapa saya tidak mencintai Indonesia gitu, mencintai tanah air sendiri. Saya lahir di sini, saya dibesarkan di sini, saya berbudaya, berkomunikasi dan sebagainya di sini gitu. Ya. Dimanapun pasti ada kekurangan kelebihan ada gitu. Kenapa kita tidak berbakti pada negeri sendiri gitu? Saya merasa sih nggak ada alasan untuk tidak mencintai negeri ini. Waktu itu tidak dibantu Bu dari pihak PBSI dan lain-lain begitu untuk memperjuangkan mendapatkan kewarganegaraan. Iya, itu selalu dibantu oleh itu. Saya tidak punya kemampuan sendiri untuk mengurus sendiri sih memang. Karena saya juga di Platnas, jadi karena sudah di bawah naungan PBSI dan KONI. Jadi diurusnya tuh oleh dua organisasi ini, KONI dan PBSI gitu. Itu pun perlu waktu 5 tahun ya. Saya sejak masuk itu 5 tahun lebih untuk sampai saya dapat dinyatakan saya sebagai warga negara Indonesia. Dan itu juga prosesnya juga menarik sih sebetulnya. Oh ya, bagaimana Bu? Menarik. Jadi saya kan memang untuk buat paspor sebetulnya harus ada KTP. Nah, untuk buat KTP itu harus ada kayak surat keterangan K1. K1 tuh menyatakan ya kayak semacam warga negara gitu. Nah, saya tuh jadi nggak punya KTP. Jadi sejak masuk Platnas itu saya nggak pernah punya KTP gitu.
gitu. Gitu. Terus satu waktu biasanya kan kalau kita berangkat mewakili untuk pertandingan Thomas Cup, Uber Cup itu sering diterima oleh presiden di istana. Nah tahun 81 tuh ada Uber Cup. Nah kita sebelum berangkat diterima oleh beliau almarhum Presiden Soeharto saat iya, itu ya. Betul. Ya biasa ini ya kasih motivasi gitu dan kadang-kadang dialog. Nah pada saat dialog ditanya ada yang mau disampaikan nggak ke Bapak Presiden gitu waktu itu dari Ketua PBSI. Terus semua diem gitu kan. Pak Harto tuh kan begitu wibawa gitu ya. Sungkan jadinya Sungkan ya. gitu ya, diem gitu. Tapi nggak tahu secara spontan mungkin juga karena dorongan dari hati. Saya lama banget menjadi menjadi tim nasional, tapi saya nggak punya warga negara, nggak punya KTP. Tiba-tiba saya tuh kayak nunjukin tangan gitu. Iya kenapa gitu? Terus saya bilang, Pak saya nggak punya KTP, saya bilang gitu. Gitu aja semua orang ketawa gitu. Sesuatu yang mungkin di hadapan presiden kok ngomongnya gitu ya. Reaksinya waktu itu bagaimana Presiden Soeharto? Pak Harto tuh tersenyum gitu. Tersenyum ketawa gitu. Mungkin nggak nyangka juga kok ini tuh menyampaikannya tuh nggak punya KTP itu nggak gitu. deg-degan nekat bicara seperti di depan Presiden Soeharto? Agak sih agak deg-degan juga gitu kan. Kita tahu Pak Harto saat itu kan sangat ini sekali ya, wibawa dan powerful gitu. Terus beliau tidak jawab misalnya apa, iya oke nanti biar di ini oleh ada Pak almarhum Pak Murdiono waktu itu. Ya, nanti biar Pak Murdiono yang ini tanganin gitu. Sempat bicara seperti itu? Iya gitu. Ya udah, kita juga nggak tahu apa sampai akhirnya tahun 81 lewat nggak ada kabar berita apa gitu ya. Karena sudah 5 tahun juga kita ngurus KONI juga saya juga tidak terlalu ada berharap sangat tapi juga takut kecewa ya udahlah nggak ingat-ingat gitu. Udah sampai akhirnya menjelang Asian Games tahun 1982, beberapa bulan sebelumnya itu saya dipanggil ke Seknek gitu. Kasih tahu kalau itu sudah selesai. Jadi saya ke sana diberikan langsung dari Pak Murdiono almarhum surat kewarganegaraan. Dan itu di situ tanda tangannya Pak Harto sih. Oke, jadi tahun 82 akhirnya baru mendapatkan kewarganegaraan. Waktu pertama kali menerima itu apa yang dirasakan Bu Ivana? Lega. Kalau selama ini saya seperti kalau jalan itu kayak sebelah kaki gitu ya, sebelah kakinya nggak tahu di mana. Itu saat itu saya ngerasa berdiri itu tegak gitu. Rasanya seperti itu gitu ketika dan setelah itu kan berangkat Asian Games ya, saya mewakili itu kayak rasa saya diakui secara de jure, de facto gitu ya, secara hukum, secara kenyataan itu juga membuat saya kayak ya fulfill lah gitu ya, gitu. Dan alhamdulillah di Asian Games itu saya mendapat emas bersama Christian. Mendapatkan emas. Ya. Berarti perasaan saat mendapatkan emas saat itu dibandingkan sebelum mendapatkan surat kewarganegaraan ada yang berbeda ketika menerima emas? Iya, tentu. Karena kita kalau kita menang ya, juara 1, terutama juara 1 ya, di multi event seperti Asian Games, SEA Games, itu kan selalu diiringi oleh Indonesia Raya dan bendera itu naik gitu. Senang banget ya. Bangga akhirnya saya berdiri di sini tuh benar-benar dengan istilahnya fulfill tuh gimana ya, ya saya sekarang resmi sebagai warga negara yang diakui gitu.
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.